Hai, kembali lagi di Nobar Bahaya. Di film kali ini saya akan merecap sebuah film berjudul Pacific Rim. Film garapan tahun 2013 ini sukses di bioskop dengan pendapatan 411 miliar dolar. Tapi sebelumnya intro dulu ya. Dimulai pada kedalaman lautan di Samudra Pasifik. Sebuah portal muncul di bawah lautan. Sebuah monster bernama Kaiju terus muncul. Manusia pun menggunakan semua militernya untuk membunuh monster itu, tetapi tidak berefek apapun ke monster itu. Untuk bertahan hidup, manusia menyatukan semua sumber dayanya untuk melawan monster itu, dan lahirlah sebuah program Jaeger. Itu adalah sebuah program untuk membuat robot raksasa untuk melawan Kaiju. Jaeger program membuat pilotnya merasakan stres yang luar biasa, yang akhirnya membuat dua pilot diterapkan. Manusia pun bisa menang melawan Kaiju, dan pilotnya pun menjadi pahlawan. Rayleigh Brothers, salah satu pilot Jaeger, digerakkan untuk melawan Kaiju level 3 bernama Knivehead. Karena mereka berdua kembar, Rayleigh Brothers dengan mudah mengendalikan Jaeger tersebut. Marsekal Pentecost, kepala dari program Jaeger, menyuruh Jaeger untuk tetap menjaga pantai, tetapi mereka berdua melanggar perintah dan hendak menyelamatkan nelayan yang ada di dekat monster. Saat Kaiju menyerang, Jaeger berhasil mengambil kapal nelayan tersebut dan menghindarkan dari bahaya tepat waktu. Rayleigh Brothers berhasil meninju muka Kaiju itu. Monster itu kembali menyerang dan Gypsy Danger bersiap dengan plasma cannon di tangannya. Dan boom, darah Kaiju yang berwarna biru mengucur keluar, dan Kaiju pun terjatuh. Dikira Kaiju sudah mati, Kaiju itu melompat ke arah Jaeger, dan kepalanya menancap di badan Jaeger, dan merenggut satu pilotnya yang bernama Yancy dan membunuhnya. Salah satu pilot menembakkan plasma cannon itu lagi, dan benar-benar membunuhnya kali ini. Untungnya, salah satu pilot berhasil membawa robot itu kembali ke daratan. 5 tahun kemudian, program Jaeger akan dihentikan pemimpin dunia. Lebih mengutamakan tembok raksasa untuk mencegah serangan dari Kaiju karena merasa program Jaeger merupakan suatu pemborosan dan keberhasilannya tergantung pilotnya. Dan saat yang sama, Rayleigh, salah satu pilot Jaeger yang selamat, bekerja di tembok Kaiju. Saat para pekerja melakukan pembangunan tembok, ternyata di Australia terjadi serangan, dan dalam 1 jam tembok ini runtuh. Untungnya di sana masih ada Jaeger yang tersisa, yaitu Striker Eureka, yang akan dibawa ke Hong Kong pada sore harinya. Eureka berhasil membunuh Kaiju tersebut dengan misil yang ada di dalam tubuhnya. Sebuah helikopter datang ke tempat proyek Rayleigh, dan Marsekal Pentecost datang untuk menjemputnya, untuk program terakhir dari Jaeger di Hong Kong. Di sana Rayleigh bertemu dengan Mako, seorang putri adopsi dari Marsekal Pentecost. Marsekal Pentecost mengenalkan Jaeger lain, yaitu Crimson Typhoon dari Cina dan Cherno Alpha, raksasa dari Rusia, serta memperkenalkan Striker Eureka yang telah mempertahankan Australia sebelumnya dengan pilot Jack dan Hansen. Program terakhir dari Marsekal Pentecost hendak membawa nuklir di badan Striker Eureka dan menjatuhkannya di lubang Pasifik. Mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bertanggung jawab dalam misi ini, yaitu Herman serta Newton. Ilmuwan Herman menganalisa bahwa serangan Kaiju ini akan terus bertambah dari 1 ke 2 dan ketiga sampai semua manusia itu musnah. Dia hendak menjatuhkan bom itu ke dalam lubang saat terbuka. Newton berpikir bahwa otak dari Kaiju bisa disambungkan dengan manusia agar mendapatkan informasi lebih baik. Saat mencari pilot pendamping Rayleigh, dilakukanlah tes dan Mako pun melawan Rayleigh. Terdapat sinkronisasi gerakan mereka berdua, dan Rayleigh pun merasa Mako adalah pilot yang cocok. Dan di saat yang sama, Newton melakukan koneksi terhadap otak Kaiju, dan ternyata serangan Kaiju merupakan serangan alien. Setelah pemikiran panjang, Striker Pentecost mengizinkan Mako untuk menjadi pilot Gypsy Danger. Di saat lain, Newton menjelaskan ke Striker Pentecost bahwa Kaiju adalah serangan dari alien. Marsekal menginginkan informasi yang lebih jauh lagi dan menyuruh ke Hannibal Jauh.
seorang penada bangkai kaiju. Di saat mereka bersantai, muncul dua kaiju dengan kategori 4 yaitu Otachi dan Leatherback. Crimson Typhoon dan Cherno Alpha dikerahkan sedangkan Striker Eureka dan Gypsy Danger menjadi pemain cadangan. Kaiju pertama Leatherback melompat dan menyerang Crimson Typhoon. Memacut dengan ekornya, Jaeger pun melawan dengan Thunder Cup formasi. Tetapi kaiju ini lebih kuat dan berhasil menghancurkan tangan Crimson Typhoon. Typhoon dengan cepat berputar badannya, melempar kaiju itu. Cherno Alpha pun datang untuk membantu. Tetapi tiba-tiba datanglah Otachi dan memukul Cherno Alpha. Otachi itu berhasil melakukan serangan fatal terhadap Typhoon, yang mengakibatkan pilotnya pun terbunuh. Melihat Typhoon terbunuh, Cherno Alpha bersiap melawan. Tetapi Otachi meludahi Cherno Alpha dan mengakibatkan kegagalan sistem. Kedua kaiju itu pun membunuh Cherno Alpha dengan sangat mudah. Striker Eureka berusaha menolong, tetapi kesulitan melawan Otachi. Striker Eureka memukul Otachi dan melempar seperti pemain Smackdown, dan melemparnya ke laut. Saat akan melakukan serangan penghabisan dengan misil di dadanya, Leatherback datang menyerang dengan gelombang EMP dan memadamkan seluruh kelistrikan Striker Eureka. Di sisi lain, kaiju Otachi pergi ke kota mencari Newton yang telah melakukan drift dengan kaiju. Gypsy Danger pun datang dan bersiap melawan Leatherback. Saat kaiju menyerang, Gypsy berhasil menghindar dan berhasil mengambil kantong asam Leatherback. Kaiju pun melempar Gypsy. Gypsy pun tidak mengalami kerusakan apapun, dan dia melompat ke kaiju dan memukul kepalanya. Gypsy menembak plasma cannon sampai kaiju itu pun tewas mengenaskan. Gypsy bersiap melawan kaiju kedua dengan membawa kapal sebagai tongkat. Gypsy berhasil menghancurkan ekor kaiju itu dengan es dan berhasil mengambil lidah kaiju itu. Otachi pun berevolusi dan terbang mengangkat Gypsy, dan saat terbang keluar angkasa, Gypsy memotong badan Otachi. Gypsy pun terjatuh tetapi berhasil mendarat dengan selamat. Newton pun berhasil menemukan otak kaiju yang sehat dan melakukan drift. Dia menemukan fakta bahwa misi pengeboman lubang portal Pasifik tidak akan berhasil. Pentecost pun memulai misi terakhirnya dengan jiwa Jaeger yang tersisa. Saat mendekati portal, dua kaiju kategori 4 muncul, yaitu Schooner dan Raiju, menjaga portal itu. Dr. Herman dan Dr. Newton pun datang dan mengabari bahwa cara meledakkan portal harus menggunakan badan kaiju agar portal itu pun terbuka. Saat di depan portal, kategori kelima kaiju pun muncul bernama Slaughter. Saat Gypsy hendak membantu dia diserang oleh Schooner dan Raiju. Gypsy kehilangan satu lengannya tetapi berhasil membunuh satu kaiju. Eureka pun kewalahan melawan kaiju kategori 4 dan terpaksa meledakkan nuklirnya. Gypsy selamat dari ledakan. Saat di depan portal, Slaughter muncul. Gypsy Danger melompat dan menikam kaiju itu dan membakarnya dengan reaktor nuklir di dadanya. Gypsy pun berhasil masuk ke dalam portal dan bersiap meledakkan nuklirnya yang mengakibatkan hancurnya portal. Rayleigh dan Mako pun akhirnya berhasil selamat dan memenangkan pertarungan ini. Dan berakhirlah film Pacific Rim ini.